Perkenalkan, saya Dodi selaku teknik laminar flow cabinet. Nah, ini termasuk merek Biobest. Dan di sini pun laminarnya tipe BBS P 1300. P itu berarti vertikal. Nah, kalau horizontal perbedaannya terdapat pada filternya. Nah, kalau yang horizontal biasanya ada di sini, jadi di belakang posisinya. Nah, kalau vertikal, filternya tadi pas di atas, turun arah ke bawah, lurus. Nah, mungkin sebelumnya juga udah pernah pakai ya untuk laminar flow. Mungkin tidak jauh berbeda laminar flow yang lain, yang mungkin membedakan ini dari sistem display, tombol. Secara fungsi itu laminar flow sama, jadi satu arah, tekanan dari atas menuju ke bawah. Setelah ke bawah ini nanti tersaring dengan filter, udaranya akan tersaring, dan di sini nanti ruang chamber kerjanya akan bersih dari kontaminasi. Nah, alirannya ke depan. Nah, kalau bedanya biosafety, dia sistem kerjanya dua arah. Jadi ada 30% udara buang, 70% udara sirkulasi. Oke, baik. Yang pertama ini fungsi tombol. Nah, kalau posisi seperti ini berarti dia posisi mati. Ini kita tekan dulu power. Berarti tadi matinya seperti ini. Jadi kalau hidup ke atas. Nah, sampai bunyi suara alarm. Tapi dia belum hidup. Nah, menghidupkannya di mana? Di sini posisi on-nya. Di sini fungsi tombol LCD display. Memang kalau ini dimatikan, di sini nggak bakalan hidup. Jadi ini sumber utamanya awalnya di sini dulu. Sisi on, kemudian baru kita tombol power. Nah, untuk pertama kali biasakan nanti kita sterilisasi dengan lampu UV selama 30 menit. Nah, UV ini kacanya harus tertutup. Kalau dia terbuka, dia nggak mau hidup. Interlocknya bermain di posisi kaca. Sini pertama lampu UV, kita tekan lampu UV, yang tombol yang di bawah lampu. Nah, dia nggak langsung hidup, tapi mungkin ada jeda beberapa detik dia baru mau hidup. Nah, di sini untuk waktu UV-nya kita bisa rubah naik turun. Di sini default-nya udah 30 menit. Tapi kalau kita merubah bisa. Saya contohkan dulu 1 menit. Nanti dia akan otomatis mati sendiri. 3, 2, 1. Oke, ini 1 menit saya contohkan. Posisi merubahnya ada di sini, tapi dia harus pencet UV dulu. UV dulu. Kalau lampu UV belum dipencet, dia belum bisa dirubah. Ini posisi timer saya rubah ke 1 menit. Nanti setelah 1 menit dia sudah aktif, hitung mundur, dia akan mati sendiri. Nah, ini karena masih berjalan, hitung mundur 1 menit, nanti dia akan mati otomatis. Karena posisi lampu UV itu kan memang harus tutup, jadi dia harus dikasih timer. Nah, ini udah habis kan, waktunya dia mati sendiri. Kemudian langkah selanjutnya kita harus membuka pintunya. Si naik ada di sini. Nah, ini kita pencet terus, dia akan naik, tapi kalau kita turun, dia akan turun. Nah, sesuaiin tangan posisi kita kerja. Biasanya kerja di posisi seperti ini udah cukup. Kemudian kita hidupkan lampu penerangan. Nah, setelah itu baru kita hidupkan blower. Nah, speed blower ini kita bisa rubah juga dengan tekanan tombol airflow. Ini tambah kecepatan, ini mengurangi. Nanti sesuaikan kebutuhan kerja. Biasanya kita pakai bisa di tengah. Tapi kalau kemungkinan terlalu besar udaranya, kita bisa kurangin. Dia kan standar range-nya nilainya 0 sampai 0,30 sampai 0,50 mili per second. Nah, mili per second ini bisa kita rubah juga pembacanya jadi PA. Kalau PA aja nggak begini. Dia sistem pembacanya jadi ini. Nah, kita rubah. Nah, ini jadi 117 PA-nya, parameter tekanan anginnya. Cuman
lebih baiknya kita baca per milisecond, karena hitungan laminar biasanya seperti ini. Kita rubah lagi. Nah, jadi kita bisa berpatokan nilai ini aja juga nggak apa-apa, yang dari angka. Soalnya kalau semakin kita naikin, dia naik nilainya. Nah, itu jadi 0,50 di mentoknya. Nah, ini pun blower sama interlocknya, dia kalau ditutup ke bawah akan mati otomatis. Secara langsung blower itu akan mati. Untuk maintenance hariannya, ini nanti kita pakai alkohol 70%. Jadi nggak boleh pakai cairan yang mengandung baiklin atau pemutih. Itu kan membuat dia korosi. Karena kita pakai baiklin atau ini kita nggak buru-buru lap, dia akan menimbulkan korosi. Lebih baiknya sih saya sarankan pakai alkohol 70%. Kan ini dia searah ke kanannya, kita ikutin alurnya aja, ke kanan aja, kanan kiri. Kalau makin ngelawan nanti biasanya ada bercak-bercak yang kayak ketinggalan baret gitu. Nah, ini kita lihat juga regulasi untuk air flow-nya. Kita bisa lihat tekanannya dari atas, udara akan masuk dari atas ini. Sebelum masuk itu ada pre-filter. Jadi udara itu kan ditahan pre-filter dulu, baru masuk ke sumber filternya di sini. Filter akan ngeblok, akan nahan kotoran dan dari debu, nah akan di sini akan turun. Nah, ini ya ruang di dalam ini ruang bersih, area bersih. Nanti keluar lagi, ibaratnya udah kecampur ruang kerja yang udah kontaminasi lagi. Jadi sebenarnya prinsip kerja laminar hanya untuk kita sampling di dalam agar udaranya di dalam bersih, tidak terkontaminasi dengan udara luar. Cara fungsi laminar seperti ini, hanya ini tombol blower, ini lampu, ini tombol UV, ini power. Nah, ini tambahan soket untuk perlu listrik di dalam. Ya. Jadi kalau nggak kebutuhan listrik, kita matikan. Nah, ini tombol, ini naik turun kaca, dan ini untuk tekanan air flow. Tapi di saat kita UV, kita bisa setting ke UV ke 30 menit. Ya, timernya. Jadi standarnya sih kita maksimal 30. Tapi kalau misalkan di sini mau 1 jam, ya nggak apa-apa. Cuma umur lifetime UV-nya semakin cepat habis. Dia kan ada maksimalnya, di UV time-nya nanti 1000 jam harus diganti. Nah, ini cadangannya hidup, cadangannya. Nanti kalau sudah mencapai 1000, diganti aja. Karena udah, walaupun dia hidup, kapasitas untuk pembunuhan bakterinya udah berkurang, radiasinya. Kalau untuk umur laminar ini kan filternya juga ada umurnya ya, filternya. Nanti dilihat aja dari tingkat pemakaian. Memang standarnya kita ajukan di maksimal 1000 atau 1500 jam untuk filter. Tapi terkadang pemakaian itu juga tidak menentukan, karena tergantung ruangan. Semakin kotor ya semakin cepat untuk penggantian filter, karena kinerja filter itu tergantung ruangan. Semakin ruangannya kotor ya dia cepat mampet juga nanti. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan buat mbaknya? Untuk blower sendiri dia naiknya berapa? Oh, enggak. Berapa yang harus naiknya berapa baru nyala blower ini? Enggak, kalau ini enggak. Jadi dia tidak perlu sampai batas berapa. Kalau ini hanya penentuan dia turun dia mati. Karena prinsip kerjanya ini dia tidak mengikuti ada interlocknya. Kecuali BSC. Ya, kecuali BSC ada, memang ada batas tingginya. Kalau laminar enggak. Karena dia kan kebutuhannya tertentu. Nanti dia mau lebih tinggi bisa, makin turun bisa. Ada lagi Pak, itu pertanyaan. Ini simple banget sih. Yang UV itu ada cadangannya? Ada cadangannya 1. Jadi nanti kalau sudah habis bisa diganti sendiri sih. Kayak tadi ganti lampu, fitting lampu aja. 1500 jam. Kalau lampu UV 1000 jam. Kalau filter 1000 lebih. Itu udah maksimal 1500 lah kalau filter. Karena nanti kita lihat juga kan dia tingkat kotoran. Biasanya nanti filter kalau udah ngeblok, suara blower juga kasar. Karena dia tenaganya lebih ekstra lagi untuk mutar.
semakin rapet kan dia semakin berat kinerjanya. Sini ada indikasi jam. Nah, ini walk time, UP time. Nah, ini udah terpakai 1 menit. Nah, oke. Kalau misalkan kita mau matikan, boleh matikan blower secara perlahan. Dan kita turunkan. Nah, misalkan kita udah selesai, kita matikan ini juga lampu penerangan. Nah, untuk terakhir kali nanti kita UP lagi sekali setelah pekerjaan selesai. Kita bisa UP lagi di saat kita mau pulang, kita timer, nanti mati otomatis kembali. Nah, untuk semuanya udah dimatikan, baru kita matikan power. Nah, terakhir kali kalau mau pulang boleh matikan di sini. Tapi kalau mau ada kelanjutan sih standby gini nggak apa-apa. Jadi di terakhir ini kita matikan. Secara singkat, penjelasan laminar hanya ini aja yang saya bisa jelaskan. Mungkin kalau ada salah kata atau salah pengertian, saya mohon maaf. Karena secara ini individual sih udah sering dipakai ini untuk di kampus, untuk pembelajaran juga udah sering dipakai. Cuman dari segi tombol-tombolnya aja yang berbeda. Oke, sekian Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.